Tribuners yang tidak kalah menjadi sorotan adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf yang menilai bahwa masalah perpecahan di internal PBNU tidak serta-merta berakhir dengan mengembalikan izin usaha pertambangan ke pemerintah. Menurut Yahya Khalil, pengelolaan tambang oleh NU ini bukan menjadi faktor utama yang memicu perpecahan. Yahya mengatakan, kenapa isu tambangnya muncul? Karena Nahdlatul Ulama mendapatkan konsesi tambang. Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU ini tidak pernah meminta hak mengelola tambang ke pemerintah. Dikatakan oleh Gus Yahya, PBNU ini sebatas memanfaatkan hak untuk mengelola tambang dengan pengawasan dari pemerintah dan kerjasama bersama pihak swasta. Nah, atas dasar ini, PBNU belum mengambil sikap bagaimana peluang untuk mengembalikan izin konsesi tambang ke pemerintah sebagai jalan keluar perpecahan. Apakah perlu dikembalikan atau tidak? Gus Yahya mengatakan bahwa akan dilihat nanti. Gus Yahya juga mengatakan pengelolaan tambang oleh PBNU akan dikoordinasikan dengan pemerintah, sehingga apapun keputusan yang menyangkut pengelolaan ini juga akan diputuskan lewat diskusi dengan pemerintah. Nah, beberapa waktu terakhir, Nahdlatul Ulama sendiri dihadapkan pada ketegangan internal Tribuners yang dipicu oleh perbedaan sikap dan tafsir organisasi, termasuk terkait kepemimpinan, kebijakan strategis dari PBNU sendiri, serta wacana penyelenggaraan muktamar. Rapat pengurus harian Syuriah PBNU pada 20 November 2025 lalu memberhentikan Gus Yahya atau Yahya Khalil dari jabatan Ketua Umum. Keputusan ini juga diperkuat dalam rapat pleno PBNU pada 9 Desember 2025 kemarin yang kemudian mengangkat Zulfa Mustafa sebagai penjabat Ketua Umum PBNU. Rais AM PBNU Miftahul Ahyar menyoal tata kelola, keuangan dan kedekatan Yahya dengan kelompok pro-Israel, di mana sejumlah pejabat teras PBNU juga mengatakan bahwa pangkal konflik internal sesungguhnya perebutan pengelolaan tambang batubara di Kalimantan Timur. PBNU mendapatkan jatah tambang batubara pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo. Mereka mendapatkan konsesi seluas lebih dari 26.000 hektar di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan wilayah pertambangan yang dikelola PBNU merupakan bekas milik PT Kalim Primakol, perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Bakri. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut menanggapi konflik yang terjadi di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Kini PBNU terdapat dua kubu setelah rapat harian Syuriah PBNU pada 20 November 2025 lalu yang memutuskan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya ini tidak lagi menjadi Ketua Umum PBNU. Mahfud MD menilai dalam situasi seperti ini, penyelesaiannya hanya bisa melalui Muktamar NU. Karena saat ini dua kubu yang berselisih ini sama-sama mengklaim dirinya sebagai pemimpin PBNU. Sementara itu PBNU tidak bisa terus berjalan dengan dua pihak pemimpin yang kedudukannya sejajar. Mahfud menyebut keputusan strategis di PBNU ini pada dasarnya harus ditandatangani oleh Syuriah dan Tahfiziah Tribuners. Namun saat ini justru terjadi konflik internal yang membuat Syuriah dan Tahfiziah menjadi dua kubu yang berbeda. Syuriah dan Tahfiziah adalah dua pilar utama dalam struktur kepengurusan NU, di mana Syuriah atau Dewan Ulama adalah pimpinan tertinggi yang menetapkan kebijakan dan mengawasi. Sementara Tahfiziah pelaksana adalah jajaran eksekutif harian yang menjalankan kebijakan tersebut dipimpin oleh ketua umum dengan hubungan simbiosis seperti ruh dan jasad bagi organisasi. Syuriah dipimpin oleh Rais AM, sedangkan Tahfiziah dipimpin oleh ketua umum dan keduanya bekerja sama untuk kemajuan NU. Menurut hukum administrasi pilar, keputusan-keputusan strategis yang mengangkut organisasi harus ditandatangani oleh Syuriah dan Tahfiziah ini. Dikatakan oleh Mahfud MD, sekarang Syuriahnya, Tahfiziahnya berbeda. Jadi ini akan macet kalau tidak muktamar. Mahfud juga menekankan muktamar yang digelar NU ini harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang berselisih, yakni kubu Kiai Miftah dan Gus Yahya. Karena jika muktamar NU hanya dihadiri satu pihak, maka bisa dianggap tidak sah. Sementara mantan ketua MK ini juga menilai seluruh warga Nahdliyin atau pengikut NU pasti sedih melihat situasi kepengurusan PBNU ini terpecah seperti saat ini. Apalagi NU adalah
salah satu organisasi Islam yang menjadi pilar kebersatuan bangsa di Indonesia. NU juga merupakan organisasi Islam yang cukup besar di Indonesia, dan Mahfud MD juga menambahkan Muktamar NU harus digelar atas persetujuan bersama agar nantinya hasil keputusan Muktamar ini bisa disetujui oleh semua pihak. Setelah diadakan Muktamar, semua pihak juga harus bisa tunduk dan menaati keputusan Muktamar tersebut. Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai dinamika internal pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU bukanlah krisis, melainkan bagian dari proses peningkatan kualitas organisasi. Dalam dialog media bertajuk Refleksi Kinerja 2025 Kementerian Agama di Hotel Arya Duta Jakarta pada Selasa lalu, 23 Desember 2025, Nasaruddin Umar ini menyebutkan perbedaan pandangan di tubuh PBNU menunjukkan adanya kompetisi sehat untuk memperbaiki organisasi. Nasaruddin sendiri menilai internal PBNU ini tengah berlomba memberikan kontribusi terbaik, dan menurut Nasaruddin, NU memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan persoalan internal tanpa campur tangan pihak luar. Dikatakannya, NU ini punya caranya sendiri untuk menyelesaikan setiap persoalan seperti rumah tangga. Jangan ada yang mencampuri urusan rumah tangganya orang. Dan Nasaruddin kemudian mengibaratkan dinamika tersebut dengan kehidupan rumah tangga. Pagi-pagi berkelahi dengan suaminya, istrinya, tapi nanti malam pengantin baru lagi. Dan Menteri Agama ini juga mengingatkan bahaya jika negara terlalu masuk secara kaku atau rigid ke dalam urusan keagamaan, di mana menurut Nasaruddin sendiri hal ini bisa menghilangkan independensi agama dan melemahkan fungsi kritisnya terhadap kekuasaan. Kalau negara terlalu masuk secara rigid kepada urusan keagamaan orang, ini artinya tidak terjadi independensi dalam dunia keagamaan, dan ini sangat berbahaya untuk pemerintah juga. Nasaruddin menekankan agama harus tetap memiliki hak kritis sebagai penyeimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, negara tetap memiliki kewenangan jika konflik keagamaan sudah mengarah pada pelanggaran hukum pidana. Konflik internal PBNU pada 2025 berakar pada isu kepemimpinan dan konsesi tambang yang diberikan pemerintah. Polemik mencuat sejak Rais Am PBNU yakni Kiai Haji Miftahul Akhyar menyatakan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum berdasarkan rapat harian Syuriah PBNU pada 20 November 2025. PBNU kemudian menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 di Jakarta dan menetapkan Zulfa Mustafa sebagai penjabat Ketua Umum. Namun kubu Gus Yahya menilai keputusan ini tidak sah karena pergantian Ketua Umum hanya bisa dilakukan melalui muktamar. Hingga kini kedua pihak belum mencapai solusi, dan Rais Am menegaskan kepemimpinan berada di tangan Syuriah dan muktamar segera digelar, sementara Gus Yahya menegaskan dirinya tetap sah sebagai Ketua Umum dan menyerukan rekonsiliasi. Sementara pengamat politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Tritonga menilai konflik berpotensi meruncing antar faksi dan merembet ke akar rumput NU, sehingga dapat mengganggu stabilitas politik nasional. Dia menekankan pentingnya penyelesaian melalui mekanisme internal agar friksi tidak meluas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.